Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, Merdeka. Hari ini adalah hari kelima perjalanan 31 hari nilai-nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia, Donald Ikasus Panjaitan. Hari ini kita akan belajar tentang nilai iman yang dihidupi oleh D.I. Panjaitan tentang hidup dan mati untuk Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan dari surat Roma 14 ayat 7-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Panjaitan adalah seorang perwira tinggi yang ditembak mati persis di depan anak dan istrinya dalam penculikan kekejaman G30S. Namun sebelum tewas di Brondong, sang jenderal dicatat dan dikenal sebagai seorang yang meninggal dalam kondisi terlebih dahulu berdoa. Lahir di Balege, Sumatera Utara 9 Juni 1925, Panjaitan dikenal sebagai perwira yang mahir berbahasa Jerman. Hal itu disebabkan karena tempat dia dibesarkan adalah lingkungan RMG, sebuah kelompok sending yang berasal dari Jerman. Kita melihat, Panjaitan adalah seorang yang berprestasi dalam pendidikan. Itu ditunjukkan dengan masuk sekolah menengah Mulo tanpa tes. Kala menjalani pendidikan di Mulo itulah Panjaitan mendapatkan musibah. Sang ayah meninggal dan tak lama disusul ibunya. Namun demikian, kendati bersedih, Panjaitan bisa move on dan terus belajar hingga selesai menempuh pendidikan di Mulo Tarutung 1942. Panjaitan sempat bekerja di Riau sebagai kepala pembukuan perusahaan kayu milik Jepang pada tahun 1943. Yang kedua, kita melihat Panjaitan seorang yang berprestasi dalam dunia militer. Ketika tentara pendudukan Jepang membutuhkan tenaga prajurit guna memenangkan perang Asia Timur Raya dan membutuhkan rekrutmen bagi para pemuda Indonesia untuk menjadi anggota Gyugun atau paramiliter sejenis peta di Jawa, dia ditempatkan di Pakanbaru. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Panjaitan dan kawan-kawannya mengumpulkan kembali para anggota Gyugun dan membentuk Pemuda Republik Indonesia yang pada Desember 45 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Panjaitan pernah melancarkan perang gerilya menyusul dilancarkannya agresi militer kedua oleh Belanda 19 Desember 48 yang menyebabkan terpaksa Panjaitan harus meninggalkan istrinya dalam keadaan mengandung. Kinerja baik Panjaitan membuatnya dipilih Menpangat Legend Ayani sebagai asisten empatnya ketika Yani naik menggantikan Nasution 1962. Pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Jabatan ini masih dipegangnya ketika dini hari 1 Oktober 65 rumahnya digeruduk pasukan gerakan 30 September. Yang ketiga, kita melihat Panjaitan seorang yang memberi porsi waktu lebih untuk hal-hal iman. Dia pernah berceramah atau berkhotbah di gereja Protestan di Jerman. Dia pernah menyatakan statement, "Mujizat Tuhan Maha Besar," ketika mengalami pertemuan dengan istrinya kembali setelah ditinggalkannya pada waktu agresi militer kedua Belanda. Menjelang akhir hidupnya, Panjaitan memberi porsi waktu lebih untuk membaca buku-buku keagamaan. Bahkan ketika gugur, Panjaitan telah merampungkan 6 dari 12 jilid George Dogmatik karya teolog Karl Barth. Salah satu motivasinya adalah keinginannya untuk membantu para pendeta memberi khotbah-khotbah di daerah gerilya selama masa perang kemerdekaan. Dari seorang Panjaitan, kita bisa melihat walau ada banyak penderitaan dan pengorbanan, yaitu ketika dia kehilangan kedua orang tua saat masih studi. Dia berpisah dengan istrinya
saat agresi militer. Dia pernah mengalami penurunan pangkat dan kematiannya sangat tragis oleh kekejaman gerakan 30 September. Namun, kesaksian hidupnya, baik berprestasi dalam studi, dalam militer, sampai mencapai tingkat mayor jenderal sebagai gelar kehormatan pahlawan revolusi, maupun dalam kehidupan iman, dia selalu mengutamakan Tuhan. Bahkan, setia sampai akhir hidupnya, dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya kita boleh belajar nilai iman yang diteladankan oleh D.I. Panjaitan dalam hidup kita, memberikan yang terbaik, baik dalam hidup sampai mati kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu memberikan teladan di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka dalam hal apapun, mereka memberikan prestasi yang terbaik. Sebab ketika kami diberikan kesempatan untuk hidup, biarlah hidup ini menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, menjadi kesaksian hidup sampai mati kami, itu pun untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah kami di dalam keterbatasan kami ini. Kami mengingat akan teladan tokoh-tokoh iman dan juga teladan Kristus yang memberikan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi kesaksian yang hidup, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memampukan setiap kami, setiap jemaat Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mohonkan doa kami. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan memberkati.